Siap membangun masa depan yang lebih cerah? Talikata Podcast hadir sebagai sumber inspirasi dan edukasi. Kami menghadirkan narasumber-narasumber berkualitas yang membagikan pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi, hukum, dan pendidikan. Bersama kita ciptakan perubahan. Ikuti dan hidupkan notifikasi Talikata Podcast. Bertemu dalam topik menarik setiap minggunya dan jadilah bagian dari komunitas yang membangun kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita kedatangan narasumber yang cukup terkenal ya, dan cukup berpengalaman, yaitu Bapak Tri Nugroho, ex pimpinan Bank Indonesia, kemudian sekarang menjadi kelompok ahli gubernur, dan kemudian pengamat daripada perekonomian pariwisata. Selamat pagi Pak Tri, apa kabar? Ya, selamat pagi Prof. Nur ya. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita melihat sekarang ini bahwa perekonomian Bali, terutama itu dari pariwisata, up down ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Memang pariwisata ini banyak eksternal faktor yang harus diperhatikan, begitu juga internal faktor. Jadi memang kalau kita biasanya di pariwisata, mesti faktor-faktor itu yang harus kita perhatikan. Nah, menurut pendapat Pak Tri, apa yang harus kita lakukan sehingga perekonomian di Bali ini bisa tidak stagnan up down seperti ini. Jadi bisa tumbuh, growth-nya semakin lama semakin baik. Apalagi kita tahu Lombok sekarang sudah mulai naik, loh. Nah, kemudian di Labuan Bajo sekarang sudah NTT juga sudah mulai. Dan satu hal yang paling penting, orang sekarang lebih banyak ke Aceh. Nah, di situ juga masih mereka bilang masih natural ya daripada pantainya. Ya, mungkin kita bisa diberikan pencerahan sama Pak Tri. Wah, saya menggurui Prof. nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur yang sudah mengundang kami di podcast Talita ini, Pak ya. Betul-betul ya. Mungkin kita flashback dulu ya. Judulnya Jatuh Bangun Bali. Mungkin kalau boleh bilang periode 2018 sampai 2025 ya. Kemudian juga judulnya saya coba menurut gini, Jatuh Bangun Ekonomi Bali menuju Bali yang tangguh dan inklusif. Mungkin itu catatan kita semua ya. Mungkin Bali menjadi tangguh tadi Bapak mengatakan up down, dan juga inklusif. Masyarakat di Bali ini juga sama-sama menikmati pertumbuhan ekonomi. Kita ingin ke sana. Ya, ada lagi tambah plus sustainability gitu ya, atau green, itu juga menjadi penting buat Bali. Kalau kita lihat di tahun 2018 Pak, sebelum kita bagaimana kita harus merespon fluktuasi ekonomi Bali dan pariwisatanya ini. Flashback 2018, 2019 sebenarnya boleh dikatakan waktu itu Pak akan menjadi puncak ekonomi Bali di tahun itu. Saya datang di sini di tengah tahun 2019 di bulan Juli akhir. Itu sebenarnya Bali pada waktu itu sedang booming Pak. Sedang booming menuju ekonomi Bali yang tinggi tumbuh waktu itu. Habis dari sebelumnya kan ada IMF World Bank meeting Pak, Ibu Pak ingat Pak, yaitu 98. Benar. 98 di bulan November atau Oktober itu kuarter keempat tahun 2018 Bali tumbuh 7,2% Pak. Tinggi sekali Pak, kuarter 4 karena ada jalan tol, terus dunia datang ke sini, itu luar biasa tahun 2018. 2019 semua euforia sedang menuju kebangkitannya. Ditandai dengan 2019 jumlah wisman mencapai puncak Pak, wismannya ya. 6,2 juta Pak waktu itu Pak. Walaupun di akhir 2019 COVID sudah mulai menyebar
di Cina. Kita masih denial waktu itu. Oh enggak ada masalah. Ingat Pak? Masih santai-santai saja. Enggak, itu di Cina enggak lah masalah. Terus kemudian di Maret, tanggal 7 Maret, di Indonesia dideklar lah. 2020 ya dideklar menjadi kita COVID masuk itu. Itu yang Bali, sebelumnya tentunya ada bom, Bali 1, Bali 2, ada gunung meletus, Bali selalu naik turun, walaupun itu singkat biasanya Pak. 1 quarter atau 3 bulan, 2 quarter bangkit lagi. Nah, jadi turun, bangkit lagi ya. Kemudian 2019 benar-benar kita jatuh ke dalam yang sedalam-dalamnya Pak. Jadi 2020 itu belum minus, masih 2% pertumbuhannya. Bali banyak tumbuh 5%, 5 lebih 6%. Jadi 2019 turun karena COVID di 7 Maret sudah mulai turun ya. Masih turun Pak, Wisman mulai dilarang, wah drop habis. Paling-paling Wisnus Pak, 2019 ya. Dulu kita memproyeksikan, nggak lama lah COVID ini, 6 bulan gitu kan. Ternyata 2,5 tahun Pak. Wah itu pengaruhnya luar biasa Pak. Biasa, ya. Jadi dalam umur Bali, seumur-umur Bali, mungkin Indonesia, Bali lah terutama, yang lain mungkin tidak separah Bali karena kita tergantung tadi Pak Prof, pariwisata, sedangkan Wisman benar-benar zero Pak, karena tidak boleh kecuali mungkin ada surat-surat khusus. Maka hotel yang saya rasa di Bali itu 90%, mungkin itu 60-50%, 60% itu dari Wisman Pak. Jadi 6,2 itu Wisman, sedangkan yang Wisnus itu 10 juta lah. Wisman dari darat dan dari udara ya. Jadi Bali totali 2019 itu sekitar 16,5 juta Pak. Domestiknya 10-an, asingnya 6,2 lah. Jadi 16 juta di luar penduduk Bali. 4,3 juta atau 4,2 juta. Nah, jadi Bali itu pulaunya yang nggak besar. Saya bulan 2 bulan lalu ke Banyuwangi Pak. Luas Banyuwangi itu lebih besar dari Bali Pak. Iya. Betul kan Pak? Betul. Dia 5.700 km persegi, Bali 5.600-an lah. Banyuwangi itu lebih gede dari Bali. Satu kabupaten di sini, satu provinsi ada 8-9 kabupaten kota ya. 8 kabupaten. 8 kabupaten, satu kota ya. Ya. Jadi turun sampai ada 1 quarter yang minus 12% di tahun 2021. Kemudian pernah juga 9% turun dan minus Pak. Jadi minus Pak bayangin, tapi luar biasa Bali masyarakatnya Bali masih bisa bertahan dengan tumbuh yang minus seperti itu. Luar biasa Pak, nggak ada di provinsi lain yang minusnya luar biasa. Itu 2,5 tahun Pak. Dan saya kira itu merupakan masa kelam ekonomi Bali pada abad, nggak tahu nih abad keberapa di Bali ini yang dulu makmur ya. Abad ke-20. Abad ke-20 ya. Kalau dari angka-angka, saya selalu katakan Pak Prof mungkin masih ingat tahun 2019 saya bicara ekonomi Bali. Dari angka-angka, saya jujur Bali itu saya selalu bilang pada DPR RI yang kunker ke Bali, dari angka-angka Bali itu adalah provinsi mungkin top 5 yang makmur di Indonesia Pak. Sebelum COVID. Dari angka-angka ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinannya. Waktu itu dipegang Kalimantan Timur yang tertinggi kali ya. Iya, karena mineral ya. Tapi tingkat kemiskinannya di sana tuh problemnya gini Pak, kalau mineral itu Bapak pasti paham mengenai trickle down effect tidak berdampak Pak. Ya. Jadi kekayaan di orang-orang tertentu saja Pak. Sedangkan masyarakat tidak menikmati seperti Maluku Utara gitu yang tinggi banget, bisa tumbuh 25% Pak. Tapi masyarakatnya masih maaf juga ke Papua Barat juga sama lah. Kadang-kadang ilmu trickle down effect dari Profesor Harvard itu tidak kejadian di banyak negara, termasuk Indonesia. Kalau di Bali relatively pariwisata menyebar, relatively menyebar Pak. Jadi tingkat kemiskinannya mungkin kita tidak puas dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah di Indonesia Pak 2019. Kemiskinan terendah paling-paling kalah dengan DKI Jakarta, karena Jakarta dibantu 1,1 triliun masyarakat yang kurang mampu tiap tahun Pak. Ada 1 juta orang dibantu dengan subsidi beras dan sebagainya. Bali rendah. Tingkat pengangguran juga sama, Pak. Rendah juga. Walaupun mungkin dengan turis, kan ukuran BPS, kalau bekerja di hotel, di tour guide, di travel, itu sudah dianggap sebagai bekerja dalam waktu 1 minggu. Jadi tingkat pengangguran rendah, Pak, di Bali tahun 2019. Jadi angka pertumbuhan ekonomi juga relatif tinggi, 5,5 sampai tinggi, sampai 6 atas ya. Itu kalau data, ya memang. Ya kadang-kadang kalau kita lihat, wah kita banyak yang miskin segala. Pasca COVID sekarang ini, mungkin tahun 2024, itu pun kita sekarang sudah terendah di tingkat kemiskinan, Pak. Kalau nggak salah sekitar 4%, Pak. Indonesia sekitar 8,9%. Jadi Bali termasuk rendah.
nasional ya. Bukan jauh nasional Pak. Rendah kita Pak. Ya memang penduduknya 4,3 juta ya. 4,7 juta. Kemudian tadi kabupaten kotanya 8, kabupaten 8, satu kota. Pengangguran juga rendah. Apalagi pertumbuhan ekonomi ya relatif tinggi. Mungkin kalau nggak top 5, top 10 di Indonesia Pak. Karena pariwisata ya. Jadi pasca COVID ini kita sudah mulai bangkit Pak. 2024 buat saya belum melihat 2025 Pak. Nanti kita bicara dulu. Itu sudah kembali seperti 2019 Pak. Oh, jadi turisnya sudah masuk. Sudah Pak. Tadi dari segi angka dulu 6,2 juta. Ya. Sekarang 6,4 juta. Oh, berarti naik dong, ada growth. Ada growth Pak. Ya nggak banyak ya, 6,39, 6,7. Itu pun Cina dulu 1 juta Pak. 2004 Cina hanya 300.000. Jadi beda anunya ya, strukturnya ya. Jadi sekarang yang pertama adalah dari bukan Australia 1,4 juta Pak. Kemudian kedua Cina atau India. Ini di India Cina tuh nggak terlalu benar. Kemudian ketiga Korea Selatan, yang lainnya nyusul Eropa dan lain-lain. Tapi Australia dulu 1,2, sekarang 1,4 Pak. Jadi strukturnya Australia tetap dekat ya. Jadi sekarang jumlah Pak Prof, kita sudah balik. Proyeksi dari UN Tourism sebenarnya 2026 itu sudah negara-negara mulai balik. Kita sebagai pulau itu sudah 2024 sudah balik Pak. Jadi sudah kebalik, ekonominya sudah tumbuh 5,48 tahun lalu di atas nasional. Memang tingkat kemiskinan belum kembali seperti dulu, masih 4% mungkin, dulu sekarang 3,8, sebentar lagi lah. Wisnus tahun lalu 9 juta, dulu 10 juta ya. Oke. Jadi Bali sedang mengalami naik, kemudian Bapak mengatakan turun, naik, turun Pak. Jadi kalau saya tadi kirim bahan ke Bapak, memang Bali jumlah wismanya naik turun ya, ada masalah. Tadi vulnerability-nya luar biasa. Terus ada kita diskusi dengan Pak Penas dan Pak Koster, gubernur sebelumnya, kita ingin tadi Bapak mengatakan transformasi ekonomi Bali. Ya. Jangan sampai Bali sangat dominan dengan pariwisata. Secara mudah dipahami oleh masyarakat bahwa 50% apa tuh dorongan ekonomi Bali itu dari pariwisata. Kayaknya tidak ada Pak sebuah negara atau sebuah negara lah, Thailand yang terkenal pariwisata, Italia, mungkin Bahama, apa namanya itu, Maldives itu mungkin ya. Kalau ekonomi 50% lebih dari pariwisata Pak, tadi Bapak mengatakan kalau ada sesuatu pariwisata, udah pasti Pak. Bahaya. Ya. Ada istilah Prof, kita sama-sama tahu, janganlah taruh telur di satu keranjang. Ya. Itu janganlah kita pecah itu Pak, pecah nanti nggak harus bisa-bisa. Kita ingin transformasi, memang tidak mudah Prof. Transformasi ekonomi Bali. Nanti mungkin apa bukunya Prof apa namanya itu, Sang Pendobrak itu juga perlu soul untuk mendobrak bahwa kita mesti harus mencari sumber-sumber ekonomi baru yang potensial di Bali agar kita tidak terlalu tergantung dengan pariwisata. Betul saya kira ya. Walaupun ini nggak mau kita nggak bisa mengalihkan Pak. Bagaimana Bali sudah terkenal di dunia tentang pariwisata. Orang ke Bali di dunia kalau Bapak keluar negeri saya tanya, where are you from gitu kan? Yeah. I come from Indonesia. Indonesia, which part of Bali? Kebalik gitu Pak. Yeah. Indonesia bagian dari Bali gitu Pak. Itu sekarang begitulah. Jadi Bali lebih terkenal dari Indonesia dulu ya. Mungkin sekarang sudah mulai tahu Indonesia ada G20, ada ada World Bank, meeting. Jadi Pak, Bali ini dari sejarah ekonomi pariwisata naik turun Pak. Tetapi Bali itu tempat pertemuan dunia Pak. Tadi World Bank, IMF Pak. Ya. Itu Indonesia Pak. Tahun sebelumnya kayak Singapura pernah ya. Yang Asia tuh yang baru pernah Singapura sama Korea Selatan salah. Indonesia nomor 3 untuk World Bank IMF meeting. Itu berkat perjuangan Pak Presiden dan Menteri Keuangan untuk menarik. Nggak mudah loh Pak. Terus G20 juga sama. Di Indonesia Pak, itu juga nggak mudah Pak. Atau menarik acara dunia ke Indonesia ya pemerintah. Dan saya kira Bali, jujur saya mengatakan dalam hal daya tariknya,
mungkin kita nggak kalah dengan Singapura sebuah negara, tidak kalah dengan Bangkok sebuah Thailand ataupun Singapura, Pak. Mereka pasti merasa keder kalau dengar Bali, Pak. Dari Pattaya, dari Malaysia, dari Singapura, ya. Bali selalu menjadi kompetitor berat buat mereka, Pak. Bali ini. Walaupun dulu mungkin orang tahu Bali itu dikiranya semua pariwisata kan, Pak. Ya. Saya sebelum ke Bali saya tahunya juga Bali itu semua pariwisata. Ternyata enggak kan, Pak. Selalu mengatakan bahwa Bali yang pariwisata itu hanya 3. Badung, Denpasar, Gianyar. Gianyar, ya. Itu pertumbuhan ekonominya didorong dominan oleh pariwisata, Pak. Ya. Sedangkan lainnya masih pertanian, Pak. Ya. Betul, Pak ya? Betul. Tabanan, ya. Buleleng, Jemberana, Bangli, ya. Karangasem, ya. Kelungkung. Jadi sebenarnya saya mengatakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan bahwa pasarnya di selatan, lainnya itu pertanian, Pak. Bapak produksi apapun di selatan membutuhkan, Pak. Ya. Sekarang yang memanfaatkan adalah import jeruk dan sebagainya, kan. Sebenarnya jeruk kalau berkualitas pasti selatan membutuhkan, beras. Jadi pasar sudah ada. Saya pada akhirnya mengatakan, udahlah kita nggak usah mikirin pasar ke Jawa, ke ekspor. Selatan itu membutuhkan makan, Pak. Wisatawan membutuhkan beras, Pak. Membutuhkan jeruk, membutuhkan apalagi madu, membutuhkan apalagi makanan yang lain. Pasarnya selatan, Pak. Ya saya katakan 6,5 juta kebanyakan di 6,2 juta kebanyakan di selatan hotel-hotel. Tuhan memberikan ini loh produksinya, tempat lu berternak ayam dan sebagainya. Ini loh pasarnya. Nggak perlu kita ke Jawa dan itu. Jadi ini yang terus perlu kita dorongkan, Pak, bahwa Bali sebenarnya pasar sudah ada, kemudian sektor pertanian sebenarnya sudah ada, walaupun kita kalah dari Jawa dan sebagainya. Gimana cara supaya transformasi? Kan yang pertama pariwisata, kedua itu sektor pertanian, Pak. Sumbangan terbesar itu pertanian sebenarnya. Dan Bali, Bapak lama di Bali dan kita juga tahu sejarahnya, Bali dari masyarakat agraris, ya. Bertani itu dulu awalnya kan, mungkin leluhur Bali juga bertani gitu. Ini yang mungkin kita harus kembali lagi, Pak. Terus Pak Trisno, ini kan nggak besar Bali. Kita nggak besar tapi dengan teknologi pertanian kita harus introduce, Pak. Supaya produktivitas kita tinggi, Pak. Ya. Itu. Jadi teknologi nggak mau. Nggak ada yang nggak bisa, Pak. Singapura kecil juga menanam. Korea Selatan yang menanam juga. Tempat-tempat yang negara kecil juga subur juga bisa, ya. Saya kira kita tidak boleh mengeluh dengan kondisi wilayah yang kecil, Pak. Dengan teknologi kita bisa juga membuat produktif, ya. Pak Timo mengatakan bahwa industri di Bali ini juga tidak ada, ya. Ya kalau dulu saya setelah datang ke sini ada 3 ekonomi, Pak. Ekonomi primer, ekonomi sekunder, tersier, ya. Jadi jasa itu tersier, Pak. Dulu kita ekonomi primer, pertanian, perkebunan, kita nggak lewat secondary ekonomi, Pak, yang industri, ya. Kita langsung ke jasa, ya. Ini saya masih believe, Pak, banyak profesor dari luar negeri, sebuah negara itu akan maju kalau industrialisasinya bagus, Pak. Kuncinya di industrialisasi, Pak. Karena dari industrialisasi Cina, kreativitas, inovasi itu muncul, Pak. Kita memang kelewat di provinsi ini, Pak. Ada sekunder yang tidak terlalu dalam, tapi kita belum terlambat. Kita bisa mengundang sektor industri, teknologi itu di bidang pertanian, bisa, Pak. Di bidang perikanan, walaupun Bapak mengatakan bahwa sumbernya bukan dari Bali, tapi secara wilayah daerah kita strategis, Pak. Jadi ikan harus dibawa ke Pengambengan, baru dibawa ke Surabaya. Atau mungkin dibawa langsung ke Ngurah Rai, diekspor ke luar negeri, Pak. Jadi saya kira Bali sudah mengalami tinggi dan jatuh paling bawah, dan berbagai macam masalah gunung meletus sebagainya, kita bisa bertahan, Pak. Pengusaha-pengusaha Bali yang lokal pun pasti sekarang lebih jago dalam menghadapi situasi se-ekstrim apapun, Pak. Iya kan? Ya. COVID, bagaimana nggak orang setengah mati, Pak?
jual pasar. Akhirnya digitalisasi, mau nggak mau pakai online, pakai marketplace, pakai internet, pakai sosial media, itu bertahan bagus. Jadi Tuhan memaksa Indonesia, Bali untuk lompat ke teknologi, Pak. Ini apa? Kita nggak bisa lagi kembali ke zaman dulu dengan fisik dan lain-lainnya, Pak. Itu kira-kira Pak, apa namanya, jatuh bangunnya ya. Cukup bagus ya, penjelasan dari Pak Tri. Jadi bahwa Bali ini jatuh bangunnya sudah teruji kan itu. Iya, teruji. Yang kedua, kita tuh harus mesti punya transformasi. Iya, transformasi. Nah, selama ini kita tergantung dari pariwisata. Kemudian mungkin kita harus kembali lagi kepada back to basic. Yang dulu adalah pertanian. Betul, betul. Cuman pengalaman-pengalaman yang saya lihat di Bali untuk apa namanya, pertanian agak sulit ya. Terutama kasihan dengan para petani. Kenapa? Petani itu kan butuh bahan-bahan baku ya. Terutama kalau dia mau bertani, dia butuh obat-obatan, dia punya bibit, dia punya macam lah untuk kebutuhan petani. Tapi di Bali ini biasa orang terkenal dengan jalur Gaza. Kenapa? Karena barang-barang tuh masuknya dari luar. Jadi kalau dari luar, jadi keuntungan itu diambil oleh luar sendiri. Nah, di Bali sendiri tidak bisa Pemdanya memproteksi yang kayak begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Harga juga di pasaran bisa dipermainkan di luar kan, kemudian infiltrasi. Nah, yang sayangnya sekali bahwa perusahaan-perusahaan besar, terutama BUMN sendiri, dia itu tidak pernah berpikir tentang spesialis lah ya. Oh, ini Bali harus dipertahankan. Tapi dia berpikir secara makro. Yang penting bagaimana perusahaan gue sih untung gitu loh. Dia nggak tahu. Nah, ini perlu harusnya disikapi oleh Pemda setempat. Jadi Pak Tri sebagai kelompok ahli, ini harus bisa memberikan masukan kepada Pak Gubernur. Ini harus bisa diproteksi. Nah, yang lucunya biasanya kadang-kadang ya Menteri BUMN sendiri pun hanya ngomong toh aja. Saya kalau saya selalu apa namanya terbuka ya. Memberikan masukan. Udah kita berikan masukan, tapi tidak pernah diimplikasikan kepada seperti perusahaan-perusahaan BUMN yang dekat di sini seperti Surabaya ataupun apa yang dekat kan harusnya. Nah, ini harusnya Pak Gubernur membuat satu perda gitu ya, sehingga bisa menjadikan pengusaha-pengusaha di bidang pertanian di Bali ini bisa bisa terlindungi. Nah, kalau ini sudah terlindungi, pangsa pasar itu bisa stabil kan. Jadi orang untuk bertani pun tidak up down aja. Betul. Saya sudah pikir ya coba sekarang ini kan banyak yang semua dari luar. Nah, kalau satu saat misalnya terjadi gejolak apa, pasti petani itu yang dirugikan. Nggak bisa masuk. Nah, ini yang kalau tadinya sarannya Pak Tri mau transformasi kembali lagi untuk pertanian di samping pariwisata, sehingga menjaga kestabilan ekonomi di Bali, ya mesti kita buat perda dulu, ada protection menurut saya. Iya Pak, untuk saya ada dua, mungkin saya tadi tanya pertanian dan kedua bagaimana 2025 ke depannya. Saya mungkin pertanian dulu Pak. Saya juga sama, pokoknya saya akan konsisten bahwa sektor pertanian itu salah satu opsi dan peternakan, itu pertanian dalam bentuk luas itu saya selalu sampaikan kepada pasti Pak Gubernur sudah memahamin dan juga bupati-bupati di Bali ini. Saya datengin dulu waktu saya kepala BI di Jembrana, di Buleleng, di Karangasem. Saya kasih contoh Pak gini Pak, potensi ekonomi Anda adalah pertanian Pak, tetapi seakan-akan Anda mendorong ke pariwisata, iya kan Pak? Memang dia kan Pak, quick win ya, quick yield ya, 5 tahun dia pengen cepat dapat PHR, pajak hotel restoran, bangun hotel, bangun ini cepat sih Pak, pariwisata begitu cepat ya. Tetapi Anda akan kalah cepat dengan Badung dan Pasar dan Gianyar. Periode Anda cuma 5 tahun.
maksimal 10 tahun. Tidak mungkin pariwisata tumbuh secara cepat. Ya. Bapak pasti mengenal tahun 70 si siapa namanya tuh, yang desainer Nusa Dua itu dari Perancis itu Pak. Tahun 71 tuh Pak, mulainya Nusa Dua itu Pak. Tahun 80 baru mulai dikenal Pak. Tahun 90 berapa puluh tahun lah. Lah katakan aku, oh Pak, kelamaan terus cepat. Oke, even 10 tahun pun mungkin belum secepat Nusa Dua dulu Pak. Jadi terus gimana Pak Tito? Ya Anda potensinya pertanian, maka doronglah pertanian. Pariwisata bonus, ya ekoturisme dan sebagainya. Jadi susah Pak, Jemberana, Karangasem, kemudian Buleleng, Bangli, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Badung dan Pasar dan Gianyar Pak. Ya kita harus fokus pasar aja Pak. Terus pertanian, saya juga sudah coba men-searching dari bagaimana si Cina mendorong petani-petani luar biasa. Semua teknologi sekarang dari Cina Pak ya. Bukan teknologi bukan berarti mesin besar, tetapi bagaimana cara menanam tanaman di Cina itu menjadi bagus Pak. Semua buah, Bapak tahu bawang putih. Bawang putih itu kalau belum ada perubahan 90% lebih itu kita ambil dari impor dari Cina. Indonesia loh, bukan cuma Bali Pak. Gede-gede Pak. Ya, Padahal Indonesia maksud sih nggak bisa gitu kan, bawang putih ya. Jadi banyak dari Cina. Itu pun juga nggak cuma ke Indonesia, ke tempat lainnya. Kalau petani, Pak, saya selalu didebat oleh beberapa profesor di bidang pariwisata. Pak Tito, selama apa namanya kita tidak mengintervensi petani, membantu pupuk, membantu bibit, kita akan ketinggalan terus, Pak. Itu kira-kira, Pak. Ya. Ya. Tapi terima kasih Pak. Ya, ini satu yang belum tadi ya, nggak apa-apa. Saya simpan Pak, kita simpan Pak ya. Simpan nanti ada lanjutannya. Sesi kedua ya. Jadi, bagaimana strategi Bali menghadapi 2025 dan seterusnya Pak. Ya, wah, itu menarik Pak. Kita buat lagi nanti satu sesi lagi untuk to be continue. Iya. Kita nggak kerasa Pak, 20 menit ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Tri. Sama-sama. Atas arahannya. Waduh, bukan Pak, ini sharing Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan Bali lebih baik lagi perekonomiannya, dan kemudian pemerintahnya bisa menjaga kondusif daripada keadaan di Bali. Setuju, Pak. Saya pikir sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ya.